Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Anakku sekalian, kelas 2, kelas 11 yang saya cinta dan sayangi, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat di rumah dan bahagia bersama keluarga. Harapan saya adalah tetap bisa mematuhi protokol kesehatan, bawa masker kalau sedang keluar jauh, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan kalau sedang dalam keadaan berkepentingan. Baik, karena sekalian, kemarin kita telah berbicara atau mengisahkan sejarah berdirinya Abbasiyah, namun masih dalam tengah perjalanan. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin ada seorang tokoh pemula namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Setelah dia lama untuk bergerakan, ternyata dia wafat juga. Kemudian diganti oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali, dia diberi tugas atau dia menentukan tugas, yaitu memimpin gerakan Abbasiyah selanjutnya. Muhammad bin Ali, dia menentukan daerah-daerah gerakan atau strategi daerah-daerah gerakan. Yang pertama adalah Humaimah. Humaimah adalah kota, tempat pusat gerakan organisasi Humaimah. Kemudian Kufah sebagai kota penghubung. Yang ketiga, Khorasan sebagai organisasi, sebagai gerakan praktis. Ya. Setelah dia menentukan gerakan tersebut, akhirnya dia wafat juga tahun 743. Selanjutnya kepemimpinan diganti oleh putranya Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam, dia menunjuk seorang tokoh pemuda berpengaruh, karena ini butuh pengikut, butuh dukungan, maka dia memilih seorang pemuda yang mampu untuk mencari pendukung yang kuat, yaitu Abu Sulaiman Khurasani. Abu Sulaiman Khurasani ini adalah seorang pemuda dari Khorasan yang hebat dipandang dari Ibrahim Al-Imam. Dia seorang pemuda yang berbakat dan pemberani dan berprestasi. Dia itu mampu menghalau pengikut dalam satu hari itu 60 desa. Dalam satu hari, yaitu di Merv. Ini prestasi yang luar biasa. Dia seorang pemuda yang masih muda, umur 19 tahun, mampu mempunyai pengaruh di kalangan orang-orang di 60 desa tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, yang termasuk mengumpulkan pemuda-pemuda di antara 60 desa tadi adalah orang-orang yang tertindas dan tidak terlibat dalam pemerintahan, dan termasuk gerombolan Alawiyin, keturunan Ali, yang nantinya tuh bisa diajak mendukung untuk bersatu kembali merebut atau mengambil kekhalifahan atas keluarga Bani Hashim. Langkah selanjutnya adalah Ibrahim Al-Imam setelah menunjuk Panglima Abu Sulaiman Khurasani itu, maka dia memotivasi, memberi dukungan, merencanakan untuk nanti mengambil alih kekuasaan di Khorasan, yaitu 747 Masehi, menghabisi atau menyerang para pengikut Bani Umayyah. Rencana begitu. Tetapi rencana tersebut sempat terdengar oleh Khalifah Marwan bin Muhammad, Marwan II. Karena itu merupakan perlawanan pada pemerintah yang sah, maka dia ditangkap dan dihukum mati oleh Marwan II. Ya. Setelah dia meninggal, dikatakan saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad, yang terkenal dengan julukan Abu Bakar As-Saffar. Kemudian dia tetap percayakan kepada Abu Sulaiman Khurasani, mempercayakan untuk perlawanan di Khorasan. Ya,
karena dia orang yang cerdas, yang pinter, kemudian berbakat dan pemberani, maka dia mengadu untuk bagaimana otaknya, ide-idenya ini benar-benar memiliki strategi yang jitu. Nah, dia memahami lokasi, situasi memahami. Ya. Dia di Kurosan memahami situasi. Ternyata di sana ada suatu konflik perselisihan antar suku. Jadi ketika suku Qais dan Yamani ini, Arab Yamani sedang berselisih, selisihnya gimana? Ketika Arab Qais ini berkuasa, Arab Yamani menjadi tertindas atau sama sekali tidak ada dalam pemerintahan. Sebaliknya, kalau Arab Yamani berkuasa, suku Qais pun disingkirkan dari pemerintahan ini. Nah, waktu itu terjadi suatu perselisihan dan tepatnya pada waktu itu yang berkuasa adalah suku Arab Qais, yang kebetulan adalah gubernurnya Nasr bin Sayyad. Maka yang didekati dan dihalau, dipukul adalah orang-orang yang tersingkir dalam pemerintahan, termasuk adalah orang-orang bangsa Arab Yamani yang tempat itu dipimpin oleh Al-Kirmani. Maka dengan dia tuh mengumpulkan orang yang tersingkir dalam pemerintahan, ternyata pengaruhnya cukup besar dan mendapat dukungan yang luar biasa, sehingga mampu untuk mengalahkan dan menurunkan, bahkan membuat gubernur Nasr bin Sayyad menjadi menyerah. Ya. Akhirnya dia mampu menguasai dua kota penting, yaitu Marv dan Nisabur. Ini hebatnya Abu Ja'far Al-Khurasani. Kemudian di samping itu juga ada semacam penyerangan di daerah barat. Di barat ada dua. Di barat kekuasaan dari Umayyah. Yang pertama pimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua pimpin atau dibantu oleh Isa bin Musa. Ini dia mengadakan perlawanan di bagian barat kekuasaan dinasti Umayyah. Yang kedua adalah tentara Abbasiyah dipimpin oleh Kahtabah. Kahtabah adalah seorang jenderal bawahan Abu Ja'far Al-Khurasani. Dia diberi seorang pembantu atau seorang panglima. Namanya adalah Khalid bin Barmak. Barmak adalah pendiri bangsa Barmakid. Pendiri bangsa Barmakid. Dia menyeberang Sungai Efrat dan sampailah dia ke daerah yang namanya Medan Karbala. Karbala itu di Irak yang dulu tempat terbunuhnya atau gugurnya Hasan bin Ali, ya, dalam suatu pertempuran. Disitulah terjadi suatu pertempuran yang dahsyat dan hebat berkobar. Dalam pertempuran itu Kahtabah meninggal, tetapi dia berhasil melumpuhkan atau membuat gubernur Bani Umayyah di Irak, Imran Yazid, dilumpuhkan. Walaupun dia meninggal, tapi dia tetap berhasil melumpuhkan gubernur Irak bernama Yazid bin Muawiyah. Kemudian karena dia gugur, diganti oleh Hasan bin Kahtabah. Itu strategi di barat ada dua tempat. Kemudian karena selanjutnya juga Abbasiyah berhasil menaklukkan Kufah sudah terkuasai. Jadi daerah-daerah terpenting sudah dikuasai oleh pasukan-pasukan Abbasiyah. Ini menunjukkan bahwa semakin besar kekuasaan Abbasiyah untuk nanti bisa menutup atau mengalahkan kekuasaan Bani Umayyah. Yang terakhir, di bagian timur juga gerakan semakin gencar. Tahun 749 Khilafah Marwan sempat dikalahkan oleh Abu Yun, yaitu Bani Abbasiyah. Ya. Setelah beberapa tempat termasuk Marv, kemudian Nisabur,
Irak, kemudian kekuasaan bagian barat, bagian timur, maka pada tahun 79 juga Marwan II atau Marwan bin Muhammad sudah terjepit kehabisan kekuasaan. Maka dia langsung terjun mempertahankan dinastinya bersama 120.000 personil untuk menghadapi kekuatan Abbasiyah. Dia menyeberang Sungai Tigris dan sampai ke Zabulir dan Jab Besar untuk melakukan pertarungan terakhir mempertahankan dinasti Umayyah. Tetapi dalam sejarah itu dia ternyata kalah dan pasukan Abbasiyah dikomandangi oleh Abdullah bin Muhammad yang terkenal dengan Abu Abbas As-Safa. As-Safa itu artinya Zeus darah atau penumpah darah. Ya. Dalam pertempuran tersebut, Marwan bin Muhammad atau Marwan II itu ternyata menyerah. Damaskus jatuh di tangan Abbasiyah. Tetapi Marwan bin Muhammad atau Marwan II ini sempat meloloskan diri karena dia seorang komandan atau khalifah, melarikan diri ke Mesir. Orang Abbasiyah gak bisa nakal. Ketika Marwan menyelundup dan lari ke Mesir, maka dia dihajar, diburu sampai ketemu di Mesir, berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu. Setelah dia ketahuan di sana langsung dibunuh, tidak tanggung-tanggung, karena takut nanti kalau di sana dia hidup di sana akan bawa dampak, pasti akan membawa orang-orang untuk kembali ke Damaskus. Maka ketika Damaskus jatuh dan Marwan II sudah terbunuh, maka selesailah kisah dinasti Umayyah. Di saat itulah tahun 750 Masehi berdirilah dinasti Abbasiyah, yang mana sebagai khalifah pertama adalah Abdullah bin Muhammad atau yang diberi gelar Abu Abbas As-Safa. Abu Abbas sebagai penumpah darah atau Zeus darah. Maka dengan demikian setelah dia berhasil memenangkan pertarungan terakhir dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dia diproklamirkan atau dibaiat di Masjid Kufah sebagai seorang khalifah pertama atau khalifah pendiri dinasti Abbasiyah, yang pada itu adalah pada tahun 750 Masehi. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah sejarah yang kita sampaikan untuk bagaimana berdirinya dinasti Abbasiyah sampai akhir. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.